Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Edmundo Ferdinandus dengan NIM 2019-08-01-001 akan menjelaskan cara melihat suhu dan kelembapan udara menggunakan internet. Alat yang diperlukan adalah sensor DHT11 untuk mengetahui suhu dan kelembapan udara dan Node MCU sebagai otak yang mengirimkan suhu dan kelembapan udara ke internet dengan bantuan Wi-Fi. Dengan bantuan Node MCU dan DHT11, kita dapat memantau suhu dan kelembapan udara dengan bantuan aplikasi Blink. Pertama, kita hubungkan Node MCU dan DHT11 menggunakan kabel jumper. Ada 3 warna pada kabel, yaitu merah, coklat, dan oranye. Untuk kabel coklat, kita hubungkan ke pin positif pada DHT11. Untuk kabel merah, dihubungkan ke pin output DHT11. Dan untuk kabel oranye, dihubungkan ke pin negatif pada DHT11. Setelah sudah, kita beralih ke Node MCU. Untuk kabel coklat, kita masukkan ke pin 3 volt. Untuk kabel merah, kita masukkan ke pin D4. Dan untuk kabel oranye, kita masukkan ke pin G. Setelah sudah, kita masuk ke bagian coding. Berikut adalah codingnya. Sebelum itu, kita harus menginstal library yang diperlukan, yaitu library Node MCU atau ESP8266, library Blink untuk aplikasi Blink di smartphone kita, dan library sensor DHT untuk sensor DHT11. Terus di sini saya tulis define DHT pin 2. Ini adalah digital pin yang digunakan. Untuk DHT pin 2 ini adalah D4 pada Node MCU. Lalu berikutnya kita mesti mendefinisikan DHT-nya, sensornya. Dan karena di sini saya menggunakan DHT11, maka sini saya tulis define DHT type DHT11. Jika menggunakan sensor lain seperti DHT22, ini tinggal diganti menjadi DHT22. Lalu di sini ada DHT pin, DHT type. Di sini untuk memanggil sensor DHT yang dihubungkan. Lalu untuk token ini akan saya jelaskan belakangan. Di sini kita harus memasukkan nama Wi-Fi dan password yang terkoneksi pada Node MCU. Lalu berikutnya adalah Blink timer. Lalu di sini ada void setup. Di void setup ini ada serial begin 9600. Lalu ada Blink begin on ini untuk token di atas, SSID untuk username Wi-Fi, dan pass untuk password Wi-Fi. Lalu DHT begin. Lalu di sini kita siapkan fungsi untuk memanggil sensor setiap detik. Lalu kita masuk ke void loop. Void loop ini adalah untuk menjalankan Blink dan menjalankan waktu di sini. Lalu berikutnya adalah void send sensor. Yang akan dikirim adalah sensor kelembapan udara dan suhu dalam satuan derajat Celcius. Lalu di sini adalah jika kelembapan udara dan suhu tidak bisa dideteksi, maka dapat membaca data dari sensor DHT. Lalu di akhir sini adalah virtual write. Ini akan dijelaskan pada aplikasi Blink. Lalu kita cari di App Store atau Play Store kita aplikasi Blink. Lalu kita install. Setelah sudah terinstall, kita bisa buka aplikasinya. Dan kita bisa login jika sudah membuat akun atau kita membuat akun baru. Setelah sudah, kita masuk, kita klik New Project. Lalu device-nya kita ganti menjadi Node MCU. Dan untuk nama project-nya saya tulis nama temperature. Dan klik create. Setelah sudah, nanti akan ada token yang akan dikirimkan melalui email kita. Dan token itu akan dimasukkan ke dalam codingan kita. Untuk token yang telah kita dapatkan di email tadi, kita masukkan ke dalam sini. Setelah sudah, kita bisa upload codingannya ke Node MCU. Codingan telah berhasil kita upload ke dalam Node MCU. Dan kita kembali lagi ke aplikasi Blink. Setelah kita create project-nya, kita akan menambahkan indikator. Indikator pertama akan ditulis yaitu kelembapan. Dan untuk pinnya kita ubah menjadi virtual dan V5. Dan untuk satuan kelembapan RH. Setelah itu kita kembali lagi. Lalu kita tambahkan lagi indikator kedua, yaitu suhu. Di sini saya kasih nama suhu. Lalu pinnya saya pilih virtual dan V6. Lalu saya ubah maksimalnya menjadi 100 dan satuannya derajat Celcius. Setelah itu sudah.
Link dapat diaktifkan dengan memencet tombol play di pojok kanan atas. Dapat dilihat bahwa suhu yang tercantum adalah 30,5 derajat Celcius dan kelembapannya adalah 69. Sekarang saya akan coba mengubah suhu dan kelembapan dengan meniup sensor DHT11-nya. Setelah saya tiup, suhu berubah menjadi 33 derajat dan kelembapan berubah menjadi 88 RH. Ini menunjukkan bahwa alat telah berfungsi dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.